yang menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka Nabi bersabda, yaitu mulut dan farju. Dan selain itu banyak pertengkaran, banyak perdebatan, banyak perpecahan, bahkan terjadi perceraian antara suami dan istri. Banyak dua saudara yang putus hubungan famili. Semuanya juga dikarenakan tidak bisanya menjaga lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antaranya kita oleh Allah diberi nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kelancaran, rezeki yang banyak lancar dan barokah, umur yang panjang yang barokah. Kita tetap ditetapkan dalam keimanan. Dan alhamdulillah di tahun yang baik ini kita oleh Allah diqadar baik oleh Allah, yaitu dipertemukan di bulan suci, bulan Ramadan. Wazkuruhu id balagakum syahrul Ramadan. Dan kalian bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mempertemukan kalian pada bulan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang iman terdahulu sebelum kalian juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang tujuannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, agar puasa kita di bulan Ramadan ini betul-betul diterima oleh Allah, maka selain kita menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa seperti makan, minum, muntah yang disengaja, maka wajib bagi orang yang berpuasa yaitu menjaga perbuatan dan lisannya dari semua apa yang Allah haramkan kepada orang yang berpuasa. Di antaranya kita harus menjaga perbuatan dan ucapan kita dari ucapan dusta, dari menggunjing, dari mencela, dari memaki kepada orang lain, dan ucapan-ucapan jelek yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qauli sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang artinya Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka bagi Allah tidak ada hajat di dalam orang tersebut di dalam meninggalkan makanan dan minumannya. Artinya Allah tidak memberi pahala pada puasanya orang tersebut. Maka di bulan Ramadan ini saya mengajak, mari kita menjaga lisan kita. Karena menurut riwayat hadis Abi Hurairah, banyak manusia yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisan. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq wa ansari ma yudkhilun nasan nar faqala al-famu wal farju. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Abi Hurairah berkata, Nabi pernah ditanya oleh para sahabat tentang paling banyaknya sesuatu yang menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Apa yang dijawab oleh Nabi? Nabi bersabda, sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Dan Nabi juga ditanya oleh para sahabat tentang paling banyaknya sesuatu yang menyebabkan manusia itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka Nabi bersabda, yaitu mulut dan farju. Dan selain itu banyak pertengkaran, banyak perdebatan, banyak perpecahan, bahkan terjadi perceraian antara suami dan istri. Banyak dua saudara yang putus hubungan famili. Semuanya juga dikarenakan tidak bisanya menjaga lisan. Maka sudah sepantasnya bagi setiap orang Islam ketika menghendaki ingin berbicara, maka supaya dipikirkan dahulu ucapannya akan mendatangkan kebaikan ataukah justru malah mendatangkan kejelekan. Lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan, sumber pahala, sumber yang di situ bisa menyebabkan mendatangkan ridhonya Allah. Di antaranya yaitu lisan yang digunakan untuk selalu ingat kepada Allah, baik di situ digunakan untuk membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita khatamkan minimal dalam sebulan sekali, bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ataupun lisan yang digunakan selalu dzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Dan lisan yang selalu digunakan untuk selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan lain sebagainya. Lisan ini juga bisa menjadi sumber kejelekan, sumber bahaya, seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Maka dari itu, sekali lagi saya mengajak, mari kita menjaga lisan kita. Kita gunakan nikmat lisan kita ini untuk mengepolkan ibadah kepada Allah, untuk mencari derajat surga yang tinggi di sisinya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang barokah. Akhirul hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.